Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu anggota Komisi 10. Selamat tahun baru bagi yang belum berjumpa. Kami ingin terima kasih juga untuk pembukaannya dan beberapa topik-topik yang tadi dibahas Pak Ketua akan kami coba jawab satu persatu di dalam paparan kita. Kalau bisa paparannya dinyalakan, terima kasih. Kita ada beberapa porsi, bisa halaman berikutnya. Untuk topik pertama dan kedua adalah realisasi APBN, dan yang kedua adalah persiapan program kegiatan Kemendikbud tahun anggaran 2021. Untuk agenda 1 dan 2 ini akan pertama dipresentasikan oleh Bapak Sekjen. Dan lalu saya akan membawa halaman-halaman di bagian 3, yaitu isu-isu strategis. Lalu Pak Toto dari Balitbank akan memberikan update, yaitu bagian keempat mengenai revisi Sisdiknas. Terima kasih, saya persilahkan ke Pak Sekjen untuk memulai presentasi. Berikut. Sekarang persiapan belajar tatap muka. Kita masuk ke bagian ini. Penyesuaian SKB 4 Menteri itu masih saja mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan. Itulah alasan kenapa kita membuat proses atau checklist dengan kesepakatan 4 menteri. Kita membuat checklist yang cukup berat ya untuk bisa melakukan biar persiapan itu dilakukan secara serius di masing-masing Pemda dan di masing-masing sekolah dengan berbagai macam perizinan atau approval yang harus dilaksanakan dari orang tua, komite sekolah, sampai dengan Pemdanya sendiri gitu. Berikut, seperti yang kita tahu, ini adalah mengingatkan sekali lagi bahwa Pemda bukan hanya izin dari Pemda yang dibutuhkan, tapi dari satuan pendidikan dan perwakilan orang tua juga. Dan tentunya orang tua bisa memilih untuk anaknya tidak sekolah walaupun sekolahnya sudah memulai tatap muka. Berikut. Juga mengingatkan bahwa bahkan bagi yang mau melaksanakan tatap muka, kondisi prosedur pembelajaran sama sekali berbeda dari yang normal, ya, di mana kita harus menggunakan masker kapasitas hanya 50% dari normal, jadi maksimal 18 siswa per kelas, jadi ada rotasi dan tentunya penjagaan jarak dan berbagai macam pelaksanaan proses pembelajaran akan sangat berbeda dari sekolah yang biasa. Berikut. Nah, ini mungkin chart yang sangat penting untuk diketahui bahwa dengan adanya pun kita melakukan langsung riset dan survei kepada para satuan pendidikan di berbagai macam daerah, dan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka pun walaupun dengan protokol kesehatan sampai saat ini baru 15% daripada satuan pendidikan kita. Seperti kita lihat ini ada breakdown-nya, ada pembagiannya berdasarkan jenjang, dan kita melihat bahwa yaitu mayoritas sekolah kita adalah di SD, itu hanya 13,5% daripada sekolah kita yang melakukan tatap muka. Dan sebagai informasi lebih lanjut, terutama di kota-kota besar kita, di mana di situ adalah klaster pandemi yang paling memprihatinkan. Contohnya DKI Jakarta hanya melakukan tatap muka itu hanya 1%, 1,2%, Surabaya hanya 3%, Bandung 3%, Medan 6%, dan Palembang misalnya hanya 5%. Jadi benar-benar di kota-kota besar Pemda memang mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi resiko daripada COVID secara lebih intensif. Jadi benar-benar walaupun kita sudah memberikan otoritas kepada Pemda untuk melaksanakan tatap muka, tingkat kemauan masih cukup rendah di beberapa daerah, apalagi di daerah-daerah yang kota besar, di mana potensi penyebarannya lebih tinggi, populasinya lebih density daripada populasinya lebih tinggi. Jadi ini akan makan waktu yang cukup lama untuk baik dari mempersiapkan protokol kesehatan dan untuk memulai proses tatap muka ini.
Jadinya seperti yang Pak Ketua tadi bilang, walaupun dengan protokol kesehatan yang sudah sangat ketat, walaupun kita memberikan delegasi ini, tetap saja daerah-daerah memilih dan juga sekolah-sekolah memilih untuk mengambil jalur yang lebih aman atau membutuhkan lebih banyak waktu untuk melaksanakan persiapan. Jadi ini mungkin satu hal yang salah satu bagian dari kenapa alasan SKB 4 Menteri itu beserta 4 kementerian itu kita keluarkan untuk memberikan otoritas balik ke Pemda, karena kami mengetahui bahwa kecepatan melakukan pembukaan tatap muka itu sebenarnya sangat pelan dan membutuhkan waktu dan preparasi. Jadi inilah alasannya kenapa dengan walaupun COVID sedang meningkat, setiap Pemda itu sebenarnya bereaksi sesuai dengan resiko untuk masing-masing daerah mereka. Berikut. Ya, ini sekedar mengingatkan lagi bahwa tidak ada persiapan khusus yang harus dilakukan siapapun di dalam sistem pendidikan. Artinya tidak ada persiapan dari siswa yang dibutuhkan, seperti yang saya sudah jelaskan sekali lagi, dan harap ini bisa dikomunikasikan di konstituensi Komisi 10 bahwa tidak ada gunanya untuk bayar-bayar bimbel untuk AKM karena tidak ada dampaknya kepada kelanjutan pendidikan muridnya, ya, PBDB maupun angka maupun rapot, tidak ada dampaknya. Bagi guru pun ini hanya membantu memberikan visibilitas kepada gurunya untuk bisa memperbaiki dirinya, dan juga sama untuk sekolahnya, ya. Jadinya sekali lagi ini adalah baseline untuk nanti kita melihat apakah di tahun 2022 improvement atau tidak dan lain-lain.